Adit, maaf mengganggu waktunya ya. Hari ini kamu tak panggil ke sini, saya ingin mengajak untuk berdiskusi. Sebelumnya sehat? Iya. Gak sakit ya? Sering sakit kan kemarin ya. Tapi sekarang sudah sehat. Oke, jadi Adit, beberapa waktu lalu saya mendapat laporan dari Bapak Ibu. Jadi selama ini ada beberapa kali kamu itu tidak mengikuti pelajaran. Ya, itu kemana? Musola kadang dulu untuk melaundrikan itu Pak, mukena sama sajadah ya. Melaundrikan mukena sama sajadah. Iya Pak. Tapi kamu sadar nggak kalau kamu tidak mengikuti pelajaran itu adalah perbuatan yang kurang baik? Iya sadar. Ya, saya paham karena setiap orang itu pasti punya masalah, setiap orang itu pasti punya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya maklumin itu, cuman kesalahannya jangan terlalu sering ya, selalu diperbaiki. Ya, siap memperbaikinya? Siap. Jadi kenapa sih sebenarnya kamu sering pergi ke musola? Tujuannya apa? Biasanya untuk mempersiapkan sajadah sama membersihkan musola. Dan itu tidak mengikuti pelajaran Bapak Ibu guru. Ya, izin. Tapi beberapa guru laporan ke saya kamu belum izin. Bu Iva itu kosong. Tidak ada yang tahu. Sudah pernah izin sama Bu Iva? Sudah. Tapi beberapa kali tidak pernah izin. Iya enggak? Iya, soalnya Bu Ivanya telat itu Pak. Ivanya telat. Apa kamu dapat tujuan? Iya, dapat tujuan. Itu menurutmu perbuatan yang baik apa perbuatan yang salah? Perbuatan yang salah Pak. Perbuatan yang salah. Kamu mengakui kesalahan itu? Iya. Mengakui kesalahan itu ya. Jadi Bu Iva kemarin cerita sama saya soal beberapa tugas Bu Iva juga belum selesai. Ya. Jadi kamu ada solusi tidak buat memperbaiki masalah? Insya Allah ada. Apa solusinya? Supaya kamu sama Bu Iva masalahnya selesai, nilai-nilainya bagus, kemudian kamu bisa naik kelas. Nanti ditanyakan tugasnya apa saja. Menanyakan tugasnya sama Bu Iva. Selain itu, kamu kan mengecewakan Bu Iva tuh, udah datang ke kelas, kamunya pergi. Apa solusi lagi? Meminta maaf sama Bu Iva dan guru-guru yang lain. Ya, jadi siap memperbaiki diri, terus minta maaf. Ya, kalau mau pergi ada kegiatan apa, baru izin dulu. Jadi kalau gurunya belum datang, ya jangan pergi. Ya, sampai benar-benar diizinkan. Kamu tahu kan kalau nggak masuk pelajaran berarti ada poin alfa, ada minusnya di situ. Ya, perilaku nanti akan dicap negatif. Siap memperbaiki diri? Siap. Kamu kalau naik kelas nanti kan wali kelasnya tetap saya. Ya, harapan saya kamu perbaiki perilakunya. Kalau perilaku sih sudah bagus, tapi nggak boleh cabut-cabut jam pelajaran, apalagi pelajaran siapa yang nggak disuka ke masjid, ya. Jangan jadikan masjid sebagai alasan, ya. Betul? Siap memperbaiki diri? Siap. Besok harus lebih baik lagi, ya. Nah, orang tuamu juga sering komunikasi sama saya untuk memperbaiki kamu ke depan. Gitu?
Oke, terima kasih Aditya, semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Harapan saya nanti di semester akhir ini kamu bisa memperbaiki diri, nilai-nilaimu lebih baik dan bisa naik kelas. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda. Sebelumnya tahu nggak kenapa kami sekolah di sini? Sebelumnya. Jadi selama pengamatan saya melihat kamu sepertinya tidak bergaul dengan baik dengan teman-teman. Ya saya apa ya? Permasalahan seperti ini sih setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti memiliki hal yang tidak mau dilakukan. Ya, setiap orang pasti punya pernah mengalami masalahnya masing-masing. Tetapi ketika ada masalah pasti ada solusinya. Setiap ada masalah berarti tidak boleh lari dari masalah. Berarti harus mencari penyelesaiannya. Jadi kamu sadar nggak sih kalau kamu itu tidak dekat dengan teman-teman atau kamu menjauh dari teman-teman? Sadar? Sadar. Menurut perbuatan itu bagus apa tidak? Kamu menjauh dari teman-teman? Tidak bagus. Sebenarnya kenapa sih kamu kok tidak mau dekat-dekat dengan teman-teman? Karena sudah dari SMP Pak, lebih nyaman sendiri. Lebih nyaman sendiri. Tapi sendiri apakah bisa menyelesaikan semua masalah? Tidak. Ya, terbukti dari selama ini teman-temanmu berhasil, kamu masih belum. Ya. Terus selain itu alasannya apa? Kenapa nggak mau bergaul sama teman-teman? Merasa minder Apa sih yang membuat kamu minder? dari bentuk tubuh, karena waktu SMP itu saya punya trauma, pernah dihina sama guru. Kalau pernah dihina sama guru, dihina seperti apa? Dihina seperti body shaming. Body shaming? Iya. Oh, di sini pernah nggak dihina sama guru? Nggak Tidak pernah. Saya tidak pernah kan? Nggak pernah. Saya selalu mengarahkan kamu untuk bergaul sama teman-teman. Ya, saya kalau masalah apa namanya, kamu tidak bisa mengikuti pelajaran atau kemampuan berbeda dari teman-teman yang lain, saya tidak masalah. Saya berpikirnya Anda ini harus bisa bergaul sama teman-teman. Kamu harus punya teman-teman satu kelas itu harus akrab semuanya, nggak boleh menjauh. Kalau pelajaran saya bisa maklumin karena kemampuan setiap orang pasti berbeda-beda. Kamu tidak bisa pelajaran saya, bisa jadi di pelajaran lain bisa. Makanya saya tidak pernah memaksa Anda untuk harus bisa. Ya, saya melihat kamu sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Tapi yang membuat saya merasa Anda ini harus bisa berubah dalam hal bergaul, sosialisasi. Iya enggak? Kamu punya teman berapa teman? Kalau di sekolah ini lumayan banyak. Lumayan banyak. Di kelas? Nggak ada. Nggak ada. Padahal satu kelas, bergaul setiap hari. Tapi enggak pernah mau bergaul. Saya ajak diskusi teman-teman satu kelas, terutama yang cewek-cewek. Ya Anda apa enggak pernah kamu ajak main, enggak pernah kamu ajak kumpul bareng, sering Pak. Tapi Yohananya yang ngajak. Iya enggak? Ya teman-teman sering kan ngajak main kamu? Sering ngajak diskusi? Sering. Ngajak kelompokan juga sering awal-awal ya. Tapi karena kamu menjauh, jadi teman-teman merasa yuk percuma diajak lagi kalau kamu menjauh terus. Ya. Sekarang menurutmu salah nggak kamu seperti itu? Salah. Sekarang solusinya apa sih menurutmu supaya kamu bisa lebih baik lagi? Belajar untuk bergaul dan lebih terbuka. Ya, belajar untuk bergaul dan lebih terbuka.
dari fisik itu. Saya tidak pernah memandang orang dari fisiknya. Kamu itu sebenarnya bisa cantik. Kamu itu sebenarnya punya inner beauty sendiri. Ya. Kalau saya sebagai laki-laki, bukan karena postur dan lain sebagainya, bukan. Yang penting itu kamu tampil rapi, kamu bisa bersosialisasi dengan baik, itu daya tarik sendiri. Paham ya? Kamu nggak jelek banget, kamu cantik, ya, kamu punya kemampuan sendiri. Yang penting kamu harus pede, percaya diri, bergaul sama teman-teman. Ya, kalau kamu mau bergaul, diskusi sharing sama teman-teman, teman-teman juga enak, nyaman. Ya, iya, bisa ya, diusahakan dan terus. Yo, semuanya itu kalau tidak kamu mulai pasti sulit. Mulai dulu, ya, diajak bergaul, gabung sama teman-teman. Saya ajak kelompokan, kamu dari jarak-jarak, ya nggak akan bisa mengerjakan. Ya, kalau kelompokan bareng berusaha bergaul. Nanti kalau kamu sudah mencoba bergaul sekali, lama-lama akan merasa terbiasa. Harus dipaksakan. Nek tidak dipaksakan nggak akan bisa. Ya, kamu sudah kelas 11, besok kelas 12, habis itu lulus. Di dunia luar itu jauh lebih berat daripada di sekolah. Ya, paham ya? Apalagi kamu bercita-cita jadi apa cita-citanya? Abdi negara, jadi tentara, jadi polisi. Ya, harus dimulai dari sekarang. Polisi kan harus pandai bergaul, tentara juga harus bergaul. Gak mungkin tentara itu nggak boleh bergaul. Temennya cuma teman satu itu aja, satu angkatan, harus akrab semua. Di sini kamu belajar akrab semua. Lulus ingat kamu semua, ingat yang baik-baiknya. Wah, lulus ingatnya di Wanda sendiri terus ya. Jangan gitu. Gak mungkin tentara itu nggak boleh bergaul. Temennya cuma teman satu itu aja, satu angkatan, harus akrab semua. Di sini kamu belajar akrab semua. Lulus ingat kamu semua, ingat yang baik-baiknya. Wah, lulus ingatnya di Wanda sendiri terus ya. Jangan gitu. Ya, sekarang kamu saatnya buat kesannya. Sebentar lagi kamu makan. Makan di tempat makan masuk menyendiri. Jangan, ya, bergaul. Di tempat makan kamu harus bisa lebih baik daripada di sekolah. Karena kalau kamu merasa berat di sekolah, karena selama ini kamu menjauh, mendekat lagi kan memang agak berat. Beda kalau di tempat yang kamu bisa bergaul lagi di situ. Ya, paham? Ya. Menurutmu solusi itu tepat apa enggak? Tepat. Cocok ya buat kamu ya? Ya. Solusinya berusaha mendekatkan diri dengan teman-teman, berusaha bergaul. Ya, terus jangan baperan. Ya, saya aja sering itu bully dulu. Wah pendek, wah kurus dulu, saya kurus banget aja. Ya, walaupun saya banyak makan tapi kurus banget. Dikatain kurus dan lain sebagainya. Nah, hinaan itu saya anggap sebagai mereka mendekati sama kita. Mereka mendekatkan diri sama kita. Habis itu kita akrab sekali. Ya, jangan jadikan hinaan atau bulian itu sebagai masalah, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk ke depan. Jadikan yang bully itu nanti nggak bully lagi, karena kita sudah berteman baik dengan dia. Ya. Jadi tadi solusinya apa? Bergaul dan lebih terbuka sama saya percaya dengan Mas. Ya, harus saya tidak masalah dengan pelajaran, karena setiap orang punya kemampuannya sendiri. Buktinya kemarin tugas kamu menyelesaikan kata, itu salah satu bukti kamu niat belajar. Tapi kemampuan itu urusan nanti, hasil urusan nanti. Yang tak lihat kemampuan. Dulu di kelas dulu ketinggalan jauh, tugas-tugas tidak terselesaikan semua kan? Ya, apalagi pelajaran kejuruan, karena kejuruan itu butuh kolaborasi dengan teman-teman.
nggak bisa sendiri, nggak bisa, susah. Maka harus sekolah. Siap untuk berubah, Siap. siap lebih baik. Siap. Ya. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Tapi harus dipaksa. Jangan memaksakan, tapi harus dipaksa. Contohlah cerita curhat sama Nunu, sama saya, sama Bisari, tidak masalah. Ya. Oke, yo. Oke, terima kasih yo. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Adit, tadi sudah diskusi sama saya ya? Iya Pak, Ya, menurut kamu diskusinya gimana? menyenangkan. Menyenangkan. Itu saya diskusi dengan kamu menggunakan metode segitiga restitusi. Iya. Menurutmu apakah dengan metode ini kamu bisa lebih terbuka? Iya Pak, lebih terbuka untuk mengerjakan semua soal yang belum saya kerjakan. Oke, jadi kamu bisa menemukan solusi-solusi permasalahanmu ya? Iya. Oke. Kamu pengen nggak metode seperti ini dilanjutkan terus? Iya Pak, tidak pengen. Tidak pengen. Maksudnya berdiskusi seperti ini tiap saat untuk menyelesaikan masalah? Bagus? Bagus. 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 Nah, tapi nggak mau seperti ini karena ada masalah ya? Iya Pak. Ya. Harapan saya kamu tidak ada masalah lagi, jadi nggak dipanggil seperti ini. Tapi kalau ada masalah dengan metode ini, bagus? Iya Pak, bagus. Bagus. Oke, terima kasih. Oke yo, kamu habis melaksanakan diskusi segitiga restitusi dengan saya. Nah, menurutmu diskusi dengan saya menarik apa tidak? Menarik karena bisa membuka peluang pikiran lebih jernih dan solusi. Ya, jadi kamu bisa menentukan solusi sendiri. Kamu siap melaksanakan solusimu sendiri? Siap, Pak. Siap. Siap berubah lebih baik lagi? Siap. Siap. Senang nggak saya ajak diskusi seperti ini? Suka, Pak. Suka. Nah, lain waktu kita diskusi lagi ya. Iya. Ya, oke, terima kasih.